Hmm, hmm, hmm. Eh, Baik Ibu, Oke, ini Irfan. kan Bentar ya kemarin, saya. Silakan. gimana Ibu? Kemarin kan ini Bu, kita sempat buat untuk fishbone analisa kemarin Bu. Jadi ini agak Hmm, masih kurang-kurang nangkep kemarin yang Ibu bicarakan untuk buat eh, tahapan kegiatannya Bu. Apakah setiap oke. ide gagasan yang saya buat untuk menyelesaikan masalah yang ada di fishbone saya itu dibuatkan Hmm, setiap-tiap tahapannya atau seperti apa? Karena Ibu kemarin sempat jelaskan juga bahwa misalnya contoh kan kayak Ibu guru ya, terus nanti ah, diambilkan setiap berakhlaknya itu masing-masing setiap poin apa kategorinya. Nah, jadi oke. sempat agak bingung kemarin Bu, apakah yang memang seperti ini Ya, atau bagaimana Ibu? oke. Nanti besok, kan nanti Rabu kita masuk lagi. Ini hanya supaya teman-teman lain juga Pak Irfan bisa dapat tahapan ya, tahapannya. Jadi ini judulnya isu yang diangkat kurangnya validasi dan integrasi data UMKM yang terdata. Boleh enggak? Belum optimalnya untuk isunya belum optimalnya pengelolaan data UMKM. Dirimu mau bikin apa nih? eh Rencananya. Rencananya di jadi di kantor itu kan ada dua isu Ibu, validasi dengan integrasi. Jadi memang data UKM Rencana itu ya, sendiri belum valid ya pertama, yang langsung. kedua Tapi, belum terintegrasi. Pan, langsung Hmm. saja. Jadi dirimu mau bikin, eh, mau membuat eh, sistem Bukan kah? belum sampai ke sistem Bu, baru ke tahap transisi. Jadi via Excel dulu Bu, terus nanti Ya. akhirnya bisa saya request untuk pembangunan aplikasi dengan vendor Bu. Ya, jadi itu aplikasi dengan vendor itu belum tentu bisa langsung ya, Iya karena cocok. eh, berbiaya. Jadi maksud saya sistem tadi cuman yang simpel-simpel Transisi. itu, yang Transisi ke Excel aja Bu. ya model begitu saja. Jadi rencana mau bikin itu kan? Iya, rencananya Nah, mau buat itu Bu. jadi kalau saya mengusulkan isunya, tapi nanti mungkin beda lagi kalau ketemu sama coachnya. Cuman kalau Hmm. saya melihat kurangnya validasi dan integrasi itu berarti pengelolaan. Hmm. Jatuhnya ke pengelolaan. Jadi eh, kalau saya ini isunya belum optimalnya pengelolaan data UMKM di dinas apa? Oke, Dinas Koperasi dan UKM Bu. oke, silakan. Nanti kalau pada saat coaching ini tidak tepat ya silakan diganti. Cuman Oh kalau iya, siap uh-uh, Ibu. kalau ini rata-rata kalau dirimu langsung bilang validasi dan integrasi itu kurang pas. Jadi langsung aja belum optimalnya pengelolaan data Validasi. UMKM. Di pengelolaan itu ada proses validasi dan ada proses integrasi gitu. Jadi nanti itu masuk di kata pengantar saja, ya. Jadi belum Iya, siap optimalnya Ibu. pengelolaan data UMKM. Selanjutnya eh, berarti yang dirimu akan buat adalah eh, akan buat mana? Lihat fishbone-nya dong. Oh, mau revisi SOP atau pengembangan SOP? Pembuatan baru Bu. Ada maintenance kayaknya dengan SOP-nya Ibu. Oke, Karena oke. yang sebelumnya belum ada SOP. Oke, kalau begitu boleh tulis tangan aja dulu. Oh iya Bu. Nah, Siap. tulis tangan kegiatan satu. Kegiatan satu persiapan aktualisasi. Siap. Tahapan satu konsultasi mentor. Oke Bu. Konsultasi dengan mentor. Tahapan dua Pak Irfan eh, mau sosialisasinya langsung ini ke teman-teman di kantor. Eh Sebenarnya Ibu, kalau kita bicara sistem ini Bu, kita harus berhubungan antar OPD Bu untuk menentukan kesepahaman antara kita dengan dinas lain bentuk datanya seperti apa Ibu. Karena yang sudah-sudah Oke, yang kalau terjadi, begitu jadi mau harus koordinasi sosialisasi. dulu Ibu. Koordinasi dulu Ibu kayaknya dengan OPD terkait Bu. Kayak Oke, BPS dengan perizinan. oke, silakan. Tahap dua koordinasi. Kemudian eh, Nah ini bisa sampai tahap PKS nggak Bu ya?
Soalnya kita Nah, harus buat PKS juga antara dinas PKS kita, itu apa? perjanjian kerjasamanya, Bu. Karena kita ke BPS Oke, lintas Irfan, sektoral, Bu. ya, yang kita lakukan yang di kewenangan kita saja, Jadi, yang sesuai kewenangan kita. Kalau sudah lebih dari kewenangan kita, rasa-rasanya ya tidak pas lah. oh, bisa dijadikan saran anu, Bu ya, rencana tindak Ya, lanjut itu paling, Bu nanti ya. rencana tindak lanjut saja. Tapi sebenarnya bisa juga kalau memang mentormu bisa fasilitasi itu. Karena kemarin sempat ngobrol sama mentor, Bu, dia support sih. Dia bilang kalau memang untuk koordinasi tahap awal, nanti tinggal Oke, dilihatkan apakah oke, perlu PKS. siap. Berarti kita langsung sini ya, teman-teman boleh diperhatikan di sini. Kegiatan utama, kegiatannya satu, persiapan aktualisasi. Tahapan satu, koordinasi, Koordinasi. konsultasi, jangan koordinasi, karena tidak sejajar level kita dengan si mentor. Konsultasi, kemudian tahapan dua, koordinasi, oke. Tahapan tiga, penetapan regulasi, oke. Kemudian kegiatan dua, membuat SOP. Tahapan tiga ini enggak usah, bikin kegiatan lagi satu, membuat SOP. Yang ini revisi, Bu ya. Ya, bikin kegiatan. Kegiatan satu, membuat SOP. Kegiatan dua, membuat SOP. Ya, kegiatan dua membuat SOP, tahap satu merancang atau mengumpulkan referensi dulu tahap satu. Tahap satu Oh, merancang, ini tidak usah oh dirubah. Ini saya tidak tulis usah tangan aja, dirubah. Bu ya. Ya, Ya, tahap satu. tadi kegiatan satu sudah dibuat kan? Iya, Ya, sekarang kegiatan dua. Tadi kegiatan satu, persiapan, tahap satunya konsultasi mentor, tahap duanya koordinasi, gitu ya. iya, iya. Tahap tiga, penetapan regulasi data kunci. Ini penetapan regulasi data kunci maksudnya apa? Kita harus bersepakat harus ada unik data, Bu. Misalnya ini kita sepakati untuk Dengan unik datanya dengan dengan lintas sektor tadi, Bu. Karena kalau tidak kita akan berarti rancu sendiri. ya, oke, berarti di koordinasi itu urusannya. Ya, Berarti ya, berarti bagian ya. penetapan regulasi itu sudah masuk di koordinasi seperti itu. Kemudian tahap duanya mau merevisi atau merevisi SOP kah? Bukan kategori revisi sih, Bu. Lebih ke membuat SOP wajib verifikasi berlapis kayaknya, Bu. Oke, membuat SOP atau merancang lah. Nanti tahap tiganya menetapkan, Oh ya. menetapkan atau finalisasi terserah. Oke, Oke. kemudian kegiatan tiganya pengembangan sistem data. Ini tidak usah dulu dengan vendor ya, karena masih diri mau pecah-pecah Excel itu kan. Iya, Ya, Bu. tahap satunya apa itu? Atau langsung 2.3, Bu, mempersiapkan lembar kerja Excel untuk pembaruan data, Ya, Bu. itu. Tahap satu itu. Tahap dua, Langsung migrasi. iya, Bu. Tahap dua, migrasi. Tahap tiga, apa tahap tiga? Dirimu carikanlah tahap tiganya apa. Oh iya, Bu. Setelah pasca migrasi, Bu ya. Oke. Jadi terserah mau pasca migrasi atau sebelum mempersiapkan lembar kerja Excel ya. Pokoknya jadikan tiga tahap. Jadi teman-teman, satu kegiatan tiga tahap. Kegiatan keempat, langsung aja sosialisasi. Oke, dan keempat. Nah, atau kalau Sosialisasi. mau peningkatan kapasitas SDM, oke boleh juga. Kalau saya yang simple, sosialisasi, satu persiapan sosialisasi, dua langsung pelaksanaan sosialisasi, tiga ya mau simulasi atau pendampingan silakan. Tapi kalau mau begini boleh, oke? Oh iya, Bu. Nah, oke, terima kasih Pak Ipan. Baik. Kasih, Bu. Yeah, thank you. Sama-sama, terima kasih. Ini hanya sekedar review. Pak Ahlan tadi mau menyampaikan? Tidak, Ibu. Tidak? Oke, kalau tidak, Iya, Ibu. teman-teman berarti sudah ada gambaran ya
sebenarnya yang paling simpel, yang paling sederhana, yang paling minimalis, kalau saya mau menyampaikan ke teman-teman, kalau misalnya Ibu, saya output saya hanya sampai di sosialisasi, entah sosialisasinya ke internal kita atau ke masyarakat. Maka silakan yang simpelnya, versi minimalisnya, tahap kegiatan satu persiapan, isinya konsultasi mentor paling penting, tahap duanya bisa mempersiapkan atau merancang jadwal sosialisasi misalnya ya, tahap tiga bisa mengumpulkan referensi. Kalau kalian belum ada ide untuk tahapan, kemudian kegiatan duanya boleh buat SOP kayak punyanya Pak Irfan tadi, atau mau membuat alur, atau membuat panduan. Tahapannya ringan-ringan saja, tahap satu merancang, tahap dua menyusun, tahap tiga bisa finalisasi. Kegiatan tiga, teman-teman bisa membuat media sosialisasi, misalnya teman-teman membuat leaflet atau apapun. Berarti itu kan menyusun, merancang, menyusun, mencetak. Atau teman-teman mau membuat sistem atau membangun sistem seperti yang punyanya Pak Irfan. Sistem yang minimalis misalnya ya. Jadi ya tadi kayak membuat format atau menyusun struktur folder kalau di eh, apa di Google Drive, kemudian menata foldernya, mentransfer filenya dan sebagainya. Kegiatan 4 langsung deh kita sosialisasi saja. Karena inti dari Lansar kita adalah aktualisasi nilai dasar. Oke ya. Nah, maka sekarang kita coba di tugas penerapan boleh? Tugas penerapan itu kan tentang teman-teman mengaktualisasikan nilai berakhlak pada kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan. Siapa yang berkenan menyampaikan? Siapa yang sudah? Ingrid, sudahkah dirimu? Udah Ibu. Oke, boleh ya sekalian perlihatkan foto-foto cantiknya. Tugas satu ya Bu ya? Sudah boleh dimulai Bu? Kayaknya jaringannya Ibu Nipu tuh nggak bagus deh guys.
Permisi Pak Rizky. Iya, Pak, Ibu Niputunya kayaknya jaringannya ndak bagus deh Pak. Soalnya sudah live dari grup ini. saya sebentar hubungi sebentar ya. Penerapan, ya. Tadi ini, aku 31 kan. 31 yang mana, Bang? Buka dulu, buka dulu. Buka dulu, buka dulu. Ada kendala, Ahlan? Itu cari tugas satu. Langsung. Butuh pemadam kebakaran, Ahlan, bantuan? Tidak bisa kelihatan. Belum, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran semua? Silakan. Kedengaran, kedengaran. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini penerapan saya pada saat melaksanakan pengalaman saya melaksanakan kegiatan. Pertama, tahapan kegiatan. Nah, kegiatan persiapan penanaman ini kami memfasilitasi kebutuhan sarana produksi. Ini jadi eh, masuk dalam nilai dasar ASN berakhlak itu masuk pada akuntabel dan kolaboratif. Karena melaksanakan tugas dengan jujur di checklist 1B. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berintegritas, akuntabel untuk memastikan data kebutuhan benih kepada tepat sasaran tidak ada penyimpangan. Yang kedua, kegiatan persiapan ini masuk di kolaboratif karena aktif bekerjasama kolaboratif dengan ketua kelompok tani, distributor dan instansi terkait untuk lancaran logistik. Ini dokumentasi uh, kegiatan.
Yang kedua, pelaksanaan penyuluhan. Kalau pelaksanaan penyuluhan ini masuk di kategori pelayanan, karena meningkatkan kompetensi diri, kompeten untuk menguasai ilmu budidaya terbaru agar informasi yang disampaikan berkualitas terbaik. Yang selanjutnya masuk di kategori kompeten, memberikan bimbingan dengan sikap ramah, cetakan, solutif, berorientasi pada pelayanan demi kepuasan untuk yang hasil petani. Dan ini dokumentasi kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, mengelola data potensi wilayah. Kalau mengelola data potensi wilayah ini masuk di kategori akuntabel. Nah, cepat bisa lebih dengan teknologi digital misalnya. Kemudian adaptif, menjaga data yang diolah akurat dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan program penyuluhan. Ini dokumentasi pengambilan data di desa Nipa, desa wilayah yang saya. Ya demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pemaparannya. Eh, Terima kasih Pak Ahlan. Iya, Pak Ibu Abe, boleh sama-sama. ditunjuk teman yang lain? Ya. Pak Andri Kevin. Ya, terima kasih Pak Ahlan. Izin share screen, Bu. Ye, silakan. Apa sudah kelihatan? OTW. Oke, sudah terlihat. Silakan. Oke, untuk kegiatannya itu saya ada pertama itu melakukan panjang sana penyuluhan pertanian. Untuk nilai berorientasi pelayanan itu contohnya mendengarkan kebutuhan petani di lapangan dengan ramah dan memberikan solusi dari permasalahan petani. Kemudian untuk akuntabelnya itu menjalankan kegiatan panjang sana sesuai program kerja yang ada di rencana kerja tahunan penyuluh. Kompeten menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami petani, terus kemudian harmonis menghargai cara berpikir petani dan mengedukasi dengan kesabaran. Untuk nilai loyal itu melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mendukung program kerja pemerintah. Untuk adaptif menyesuaikan metode penyuluhan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat dan kolaboratifnya itu melibatkan kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan. Nah, ini untuk foto kegiatan yang pertama, panjang sana. Nah, kemudian untuk yang kedua itu mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Pak standar Andri, dari boleh kasih BRMP besar dikit Sulteng. Pak Andri. Abe, Suaranya, Bu? bukan suaranya, gambarnya. Apa itu? Boleh? Oh, Eh, eh, kasih ke, bukan gambarnya, tabelnya. Tapi oh, gambarnya juga sih. Dirimu yang mana di antara yang berdiri itu? ini, Bu. Wes, baiklah. Oke. Sudah cukup, Ya, Ibu? oke boleh. Ya boleh. Oke. Silakan. Terus kemudian untuk yang kedua itu tadi mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas standar dari BRMP Provinsi Sulteng. Untuk nilai berorientasi pelayanan itu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan agar mampu memberikan pelayanan prima bagi petani. Terus untuk akuntabelnya itu mengikuti pelatihan dengan bertanggung jawab dan disiplin. Terus kompeten, meningkatkan kompetensi dari segi pengetahuan teknis. Terus kemudian ada
harmonisnya itu berinteraksi dengan peserta lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Untuk loyal, mengikuti pelatihan ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kemudian untuk adaptifnya itu mengikuti pelatihan agar dapat menyelesaikan standar terbaru dari BRMP. Dan kemudian untuk kolaboratifnya itu dalam pelatihan itu saling berbagi pengalaman dengan peserta lain. Nah, ini untuk foto kegiatan yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga itu melakukan BIMTEK budidaya tanaman hortikultura. Untuk kegiatan berorientasi pelayanan itu menyusun materi BIMTEK itu sesuai kebutuhan petani. Kemudian untuk akuntabelnya memastikan anggaran pelaksanaan dari BIMTEK itu dapat dipertanggungjawabkan. Terus eh, kompeten membantu petani mendapatkan ilmu yang tepat tentang budidaya tanaman hortikultura. Kevin, Kevin ya, Bu, Kevin, iya betul keren. bisa Ibu. Kevin, Ah, kita kembali ke kegiatan satu. boleh. Oke, kegiatan satunya Kevin. Hmm. Oke, teman-teman, kegiatan dua boleh lihat juga. Eh, Keren. Boleh kegiatan manapun. Saya apresiasi dulu. Saya langsung jadi malaikat yang sangat bahagia mendengarkan kerjaannya Kevin dan saya mengirimkan reaction love love untuk dirimu. Tahu tidak teman-teman? Dari semua saya apresiasi untuk Kevin dan semua mencoba untuk merevisi kerjaannya. Kalau yang mungkin sudah buat seperti ini. Boleh ya? Jadi teman-teman, eh, saya menyampaikan dulu bahwa seperti Kevin ini yang saya harapkan. Dan seperti Kevin ini yang diharapkan oleh para penguji nantinya. Kalau kita tidak berharap, maksudnya kita tidak melihat dari perspektif penguji, tetap dalam pembelajaran ini begini maksud dan tujuan. Memang teman-teman, saya tidak menyalahkan untuk yang belum mampu seperti Kevin. Kenapa? Karena memang belum dijelaskan. Gitu ya. Saya spill kemarin pertemuan pertama mungkin Kevin sangat memperhatikan. Jadi Kevin dapatlah kunci-kuncinya. Terima kasih Bisa Kevin Ibu. dan teman-teman lain. Mohon ya seperti ini. Misal ya. Tadi Kevin bisa lihat di atas kegiatan satu misalnya ya. Jadi pada saat melakukan ajang sana penyuluhan pertanian, teman-teman teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, yaitu mendengarkan kebutuhan petani di lapangan dengan ramah, memberikan solusi permasalahan pada petani. Jadi menggunakan panduan perilaku satu, berorientasi pelayanan, ramah, ya yang dua kalau tidak salah, akuntabel, yaitu menjalankan kegiatan ajang sana sesuai dengan program kerja yang ada. Akuntabel juga bisa dengan mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kompeten, menyampaikan informasi dengan jelas, mudah dan dipahami. Harmonis, menghargai, loyal, melaksanakan, keren pokoknya. Tugas untuk semua selain Kevin, perbaiki untuk tugas ini. Oke, Kevin, stop share. Terima kasih. Sama Ibu, terima kasih. Makasih banyak. Hari ini Kevin rajanya. Yes. Hari ini Kevin yang dapat pialanya. Terima kasih teman-teman. Insya Allah silahkan kerjakan lagi dulu itu. Kita ketemu. Nanti saya kode-kode lagi. Kira-kira kita ketemu hari Rabu mungkin ya sesuai waktunya ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Buat seperti Kevin tadi. Oke ya. Jangan cuma kode-kode. Jangan cuma 2-3. Gali analisis sampai kalian dapatkan insya Allah bisa ke 7-7 nih. Kalau tidak bisa, tidak masalah ya. Tapi kalau masih bisa, gali. Terima kasih teman-teman. Kevin, wes. Untuk semua, benjol kalau tidak dapat. Oke deh. Ini Bu, Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bu, Assalamualaikum. Bu, tugasnya ini Waalaikumsalam Bu, terima kasih Semangat Bu. ya, semangat. Maaf ya, Bu. kita jumpa lagi nanti. Oke, Alan, Ya, tunggu-tunggu kode. Bu, tugasnya ini langsung di upload atau Jangan, nanti hari terakhir baru upload semua. Kita bahas dulu, oke? Ibu, Semangat. izin Ibu, Ya, silakan. nanti kita Zoom lagi kapan Ibu?
kita Zoom lagi. Kalian berkenan enggak muncul lagi satu kali siang? Tapi kalau tidak, kita sekalian di hari eh, jadwal berikutnya setelah Senin. Gitu. Kayaknya nggak apa-apa Mohon ya. maaf Ibu, kalau Hmm? menurut saya pas Senin saja. Oh, setelah Soalnya Senin saja. saya sekarang ada di kampung mau menuju ke Luwuk sebentar. Oke, semangat. Oke, oke, enggak apa-apa. Setelah Senin, yang jadwal berikut ya, yang penting kalian revisi seperti tadi, buat seperti Andri. Ajak Andri minum kopi di kafe, supaya dia jelaskan semua pada kalian tentang berakhlak itu. Oke, sepakat ya? Undang dia, satu orang traktir satu kopi, satu snack, satu ya gitu. Oke, Cocok Ibu, cocok. Nanti Pak cocok, Irfan yang sepakat. terat. Saya sepakat itu. Oke deh, Andri, siapkan, jangan terlalu banyak makan, dorong mau traktir ini sampai sore. Oke semua, sampai jumpa. Assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam Dadah, yuk. Waalaikumsalam. Intan, hati-hati di jalan. Iya Ibu, terima Ya, kasih. makasih. Kevin, siap-siap. Bungkus yang lain, karena banyak orang ini. Siap Ibu, siap.